Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Stari Jipananata Tarigan dari tim Debat SMA N76 Jakarta. Saya berada pada tim pro pemerintah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mosi tentang Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Seperti yang kita ketahui, pendidikan tersier atau yang juga dikenal sebagai pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan lanjutan setelah kita menyelesaikan sekolah menengah atas atau SMA. Istilah tersier sendiri berarti kata tiga, merujuk pada urutan jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar, primer, dan pendidikan menengah sekunder. Di Indonesia, pendidikan tersier tidak termasuk dalam program wajib belajar 12 tahun. Oleh karena itu, sifatnya adalah pilihan. Walaupun demikian, banyak anak lulusan SMA yang melanjutkan ke jenjang ini karena berbagai alasan seperti tuntutan dunia kerja, meningkatkan keahlian, dan hanya sekedar impian semata. Contoh lembaga pendidikan tersier di Indonesia adalah universitas, institut, politeknik, akademi, dan sekolah tinggi. Pendidikan tersier biasa dilaksanakan dalam format luring, namun dalam pelaksanaan pendidikan tersier juga sudah ada yang menggunakan format daring. Tidak secara penuh, namun hanya dalam beberapa waktu saja di zaman kini. Di zaman kini berbeda dengan pada zaman dahulu yang belum ada internet. Pendidikan daring menawarkan hal luar biasa. Ia meruntuhkan tembok-tembok fisik universitas yang membuat jarak tidak lagi menjadi penghalang bagi seseorang untuk menimba ilmu dari institusi terbaik dunia. Mahasiswa di daerah terpencil kini memiliki akses ke kelas yang dulu hanya bisa diimpikan. Fleksibilitas waktu memungkinkan mereka untuk belajar sambil bekerja atau mengurus keluarga, membuka pintu kesempatan bagi lebih banyak orang. Sehingga Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring secara penuh. Dewan ini berpendapat perubahan format luring ke format daring dalam pendidikan tersier dapat menimbulkan efek positif yang membuat mahasiswa di suatu perguruan tinggi dapat menjangkau pendidikan secara fleksibel dan membuat mahasiswa mendapatkan pendidikan yang beragam dan sumber belajar yang beragam seperti e-book, sumber daya pendidikan lainnya secara online. Ini memungkinkan mereka untuk mempelajari topik dan dengan lebih banyak variasi mengikuti perkembangan dan tren. Ada beberapa keuntungan dari pelaksanaan pendidikan secara daring tentunya, seperti fleksibilitas waktu dan lokasi. Mahasiswa dapat mengakses materi dan mengikuti perkuliahan dari mana saja. Ini sangat menguntungkan bagi mereka yang tinggal jauh dari kampus dan memiliki pekerjaan paruh waktu. Yang kedua, akses ke sumber daya global. Dengan format daring, universitas bisa mengundang dosen tamu dari berbagai belahan dunia atau berkolaborasi dengan institusi lain tanpa terhambat jarak. Mahasiswa juga bisa mengakses jurnal, perpustakaan digital, dan kursus online. Pembelajaran yang disesuaikan. Platform daring memungkinkan pendekatan di mana mahasiswa bisa belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan mengulang materi yang sulit, sehingga mereka dapat mereview kembali apa yang telah mereka pelajari. Oleh sebab itu, kami setuju dengan mosi tersebut. Hal tersebut karena penerapannya yang merupakan perubahan format luring ke format daring yang menimbulkan efek positif seperti fleksibilitas waktu dan lokasi yang dimana mahasiswa dapat belajar dimanapun mereka berada dan tanpa batasan waktu. Dan yang kedua, mahasiswa dapat meningkatkan mahasiswa penggunaan biaya sehingga mahasiswa tak harus mengeluarkan biaya lebih untuk tempat tinggal maupun transportasi untuk ke universitas dan perpustakaan. Oleh sebab itu, kami tekankan sekali lagi bahwa kami setuju dengan mosi tersebut karena banyaknya hal positif yang datang dari perubahan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.